Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Nur Arufa Febilian, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Saat ini saya sedang menempuh studi di semester 5, dan pada kesempatan kali ini saya sedang menempuh ujian akhir semester di mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra. Di sini, di konten ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Sebelumnya, saya ingin memberikan rasa hormat terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD MPD selaku dosen Baiklah, langsung saja kita ke Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tunjukkan contoh artikel penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang pertama, perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dilihat berdasarkan 3 aspek, yaitu perbedaan aksioma dasar tentang sifat realitas, yang kedua perbedaan dalam proses penelitian, dan yang ketiga adalah perbedaan dalam karakteristik penelitian. Untuk yang pertama yaitu perbedaan aksioma dasar tentang sifat realitas. Aksioma adalah pandangan dasar. Aksioma penelitian kuantitatif dan kualitatif meliputi aksioma tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Perbedaannya dapat dilihat seperti pada tabel ini. Untuk yang pertama yaitu sifat realitas. Untuk metode kuantitatif dapat diklasifikasikan konkret, teramati, terukur. Sedangkan untuk metode kualitatif, sifat realitasnya ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Kedua yaitu hubungan peneliti dengan yang diteliti. Untuk metode kuantitatif, hubungannya yaitu independen supaya terbangun objektivitas. Sedangkan untuk metode kualitatif, hubungannya interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Untuk yang ketiga yaitu hubungan variabel. Untuk metode kuantitatif yaitu sebab akibat atau kausal. Sedangkan untuk metode kualitatif, hubungan variabelnya timbal balik atau interaktif. Untuk yang keempat yaitu kemungkinan generalisasi. Untuk metode kuantitatif cenderung membuat generalisasi, sedangkan untuk metode kualitatif transferability yaitu hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Untuk aksioma dasar yang terakhir yaitu peranan nilai. Untuk metode kuantitatif cenderung bebas nilai, sedangkan metode kualitatif terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Untuk yang kedua, berdasarkan karakteristik dapat dilihat seperti pada tabel. Untuk yang pertama yaitu desain. Metode kuantitatif spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan untuk metode kualitatif, desainnya umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Yang kedua yaitu tujuan. Untuk metode kuantitatif, pertama menunjukkan hubungan antar variabel, kedua menguji teori, yang ketiga mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Untuk metode kualitatif, tujuan yang pertama menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks. Yang keempat memperoleh pemahaman makna. Untuk yang ketiga, teknik pengumpulan data. Untuk metode kuantitatif, kuesioner dan observasi dan wawancara terstruktur. Sedangkan untuk metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya melalui participan observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Untuk perbedaan yang keempat yaitu instrumen penelitian. Untuk metode kuantitatif, tes, angket, wawancara terstruktur. Yang kedua, instrumen yang telah terstandar. Untuk instrumen penelitian metode kualitatif, yang pertama peneliti sebagai instrumen atau human instrument. Yang kedua, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Untuk yang kelima yaitu data. Untuk metode kuantitatif, datanya kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Untuk data metode kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Yang keenam yaitu sampel. Untuk metode kuantitatif,
besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Sedangkan sampel untuk metode kualitatif yaitu kecil, tidak representatif, purposive, snowball, berkembang selama proses penelitian. Yang ketujuh itu yaitu analisis. Untuk metode kuantitatif, setelah selesai pengumpulan data, deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan untuk metode kualitatif, terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian, induktif mencari pola, model, tema, teori. Untuk yang kedelapan yaitu hubungan dengan responden. Untuk metode kuantitatif dibuat berjarak bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Yang kedua, kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden. Yang ketiga, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan untuk metode kualitatif, hubungannya empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukan sama bahkan sebagai guru konsultan. Jangka lama sampai datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Yang kesembilan yaitu usulan desain. Untuk metode kuantitatif, pertama, luas dan rinci. Kedua, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Ketiga, prosedur yang spesifik dan rinci, langkah-langkahnya. Yang keempat, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Kelima, hipotesis dirumuskan dengan jelas. Keenam, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan untuk metode kualitatif, yang pertama singkat, umum, bersifat sementara. Literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Ketiga, prosedur bersifat umum seperti akan merencanakan tur atau piknik. Keempat, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Kelima, tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis. Yang terakhir yaitu fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Untuk yang ke-10, kapan penelitian dianggap selesai? Untuk metode kuantitatif, setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan untuk metode kualitatif, setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Untuk yang terakhir yaitu ke-11, keberadaan pada kepercayaan terhadap hasil penelitian. Untuk metode kuantitatif, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan pada metode kualitatif yaitu pada pengujian kredibilitas, dependabilitas, dan proses dan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu untuk yang terakhir, berdasarkan proses penelitian, Untuk proses penelitian kuantitatif, yang pertama itu dapat dilihat seperti pada tabel tersebut, yaitu yang pertama adalah rumusan masalah. Namun sebelum kita merumuskan masalah, kita mencari sumber masalah terlebih dahulu atau fakta-faktanya, baik fakta empiris maupun fakta teoritis. Setelah itu, setelah memperoleh masalah dan merumuskannya, kita menguji hipotesis dengan memilih metode, strategi, atau pendekatan atau desain penelitian yang sesuai. Setelah itu, kita menentukan metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini nantinya digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket, atau kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. Selanjutnya yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada objek tertentu baik yang berbentuk populasi maupun sampel. Setelah data terkumpul, maka dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan, merupakan langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Berdasarkan proses penelitian kuantitatif, nampak bahwa proses penelitian bersifat linear, di mana langkah-langkahnya jelas mulai dari rumusan masalah, berteori, hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan dan saran. Sedangkan pada proses penelitian kualitatif, untuk tahap awal disebut tahap orientasi. Bisa dilihat pada tabel ya. Untuk yang pertama yaitu tahap deskripsi, memasuki konteks sosial, ada tempat, aktor, aktivitas. Untuk tahap kedua yaitu tahap reduksi, menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan. Untuk tahap yang ketiga yaitu seleksi, mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci. Hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekadar menghasilkan data atau informasi yang sudah dicari melalui metode kuantitatif,
tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna. Bahkan hipotesis dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Untuk selanjutnya yaitu contoh artikel penelitian yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk contoh artikel pada penelitian kualitatif yaitu analisis struktural novel O karya Eka Kurniawan pada jurnal ilmiah Corpus volume 2 nomor 3 tahun 2018 yang ditulis oleh Pandudian Samaran Amrizal dan Bustanudin Lubis, mohon maaf. Untuk artikel penelitian kuantitatif contohnya yaitu peningkatan keterampilan menceritakan kembali isi cerpen dengan strategi Think Talk Write pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Jatikaleng Nganjuk yang ditulis oleh Ali Farus Syahda Zahra tahun 2016. Untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan AWK atau analisis wacana kritis. Di sini yang dimaksud dengan analisis wacana kritis atau AWK adalah studi linguistik yang membahas wacana bukan dari unsur kebahasaan, melainkan juga mengaitkannya dengan konteks. Adapun tujuan utama menganalisis wacana kritis adalah membuka kesamaran yang ada dalam wacana. Di sini saya mengambil satu teori AWK dari Van Dijk yang dikutip dari Fauzan 2014. Analisis menurut Van Dijk yaitu pendekatan kognitif sosial. Pendekatan ini bukan hanya didasarkan pada analisis bahasa wacana, melainkan juga harus dilihat bagaimana wacana tersebut diproduksi dan mengapa dapat diperoleh wacana seperti itu. Sebagai karakteristik dari wacana menurut Van Dijk adalah yang pertama ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tindakan, konteks, histori, kekuasaan, dan ideologi. Sedangkan untuk penerapannya di dalam AWK menurut Van Dijk sendiri adalah ketika kita menganalisis puisi. Misalnya kita akan menganalisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Makna puisi Diponegoro tersebut mengungkapkan makna yang ingin disampaikan, yaitu dengan cara mengungkapkan kapan puisi tersebut diciptakan. Hal ini merupakan salah satu penerapan dari tingkatan historis, yaitu aspek tindakan dan konteks yang perlu diperhitungkan karena wacana tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan aspek ini. Jadi kita sebelum menganalisis sesuatu itu kita perlu mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Kapan munculnya puisi itu, siapa yang menciptakan, mengapa puisi itu diciptakan, seperti itu. Untuk soal nomor 3, buat artikel penelitian tentang penerapan metode penelitian sastra sudah sampai mana? Di sini saya sudah membuat artikel penelitian tentang penerapan metodologi penelitian sastra. Artikel saya berjudul Nilai Religius dalam Novel Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya karya Rusdi Matahari, suatu kajian psikologi sastra. Di sini saya sudah menyelesaikan artikel saya mulai dari bab 1 sampai bab terakhir yaitu simpulan. Untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan perbedaan data primer dan data sekunder pada penelitian Anda. Untuk yang pertama yaitu data primer atau disebut data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber data yang dicari. Dalam hal ini data primernya adalah novel Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya karena saya menganalisis novel tersebut. Sedangkan untuk data sekunder atau disebut dengan data tangan kedua yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini, data sekunder saya peroleh dari jurnal nasional maupun internasional serta buku referensi penunjang untuk memperkuat teori-teori yang saya butuhkan kaitannya dengan penelitian saya. Untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur pada penelitian Anda.
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan. Di sini di dalam penelitian saya tidak menggunakan teknik wawancara karena penelitian saya merupakan analisis teks berupa novel, analisis karya sastra. Jadi saya rasa tidak terlalu memerlukan wawancara karena saya menggunakan buku penunjang sebagai penguat teori-teori penelitian saya. Untuk pertanyaan nomor 6, jelaskan perbedaan sumber data primer dan sumber data sekunder pada penelitian Anda. Menurut Sugiono 2016, sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penyusunan penelitian saya, sumber data primer yang saya gunakan adalah novel Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya karya Rusdi Matahari. Sedangkan sumber data sekunder yang saya gunakan dari jurnal nasional maupun internasional serta buku-buku penunjang untuk memperkuat teori penelitian saya seperti Sastra dan Ilmu Sastra karya Tiu, Metodologi Penelitian Sastra karya Indreswara, Telaah Sastra karya Zainuddin Fanani, Metode Karakterisasi Telaah Fiksi karya Albertin Minderov, dan Metodologi Penelitian Kualitatif karya Lexi J. Moleong. Bedanya di sini kalau data primer yaitu novel yang saya gunakan, saya mendapatkan informasi langsung yang saya butuhkan seperti kutipan-kutipan, analisis, unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik dan lain-lain yang saya butuhkan dapat saya peroleh secara langsung dari novel. Sedangkan jika sumber data sekunder, saya membaca kemudian menyimpulkan kaitannya dengan kebutuhan yang saya butuhkan dalam penelitian saya. Jadi informasi dalam buku-buku penunjang itu tidak bisa serta-merta saya langsung cantumkan, melainkan saya simpulkan terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud di mana tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Untuk pertanyaan nomor 7, apa perbedaan validitas dan reliabilitas pada penelitian Anda? Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu validitas dan reliabilitas. Perbedaannya, validitas merupakan sebuah proses untuk menguji ketepatan dan keakuratan instrumen atau alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Jadi validitas merupakan instrumennya, sedangkan reliabilitas merupakan uji coba atau pembuktian dari validitas itu sendiri untuk melihat seberapa keajikan, konsistensi, kestabilan dalam mengukur data. Karena di sini penelitian saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jadi tidak ada perhitungan angka. Untuk pengujiannya tidak bisa dilakukan menggunakan instrumen seperti pada penelitian kuantitatif. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan teknik analisis berupa analisis pembacaan model semiotika yaitu heuristik dan hermeneutik. Untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 8, jelaskan penerapan heuristik dan hermeneutik pada penelitian Anda. Sebelum saya menjelaskan penerapan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu heuristik dan hermeneutik. Heuristik merupakan pembacaan karya sastra pada sistem semiotik tingkat pertama berupa pemahaman makna sebagaimana yang dikonversikan oleh bahasa. Pembacaan level heuristik menghasilkan pemahaman makna secara harfiah, makna langsung, makna tersurat, makna sesungguhnya, dan makna denotatif dengan mengkaji makna melalui teks atau bahasa secara harfiah dan menggabungkannya dengan kehidupan nyata. Di sini pada tahapan heuristik, saya hanya membacanya dan saya hanya mengerti maknanya secara harfiah. Makna-makna denotatif, makna tersurat, makna sesungguhnya, belum pada tahapan makna
atau signifikansinya. Demikian jawaban-jawaban